Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan memandu kita melakukan pekerjaan baik hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, fokus, itulah kata yang sering kita dengar pada hari-hari terakhir ini. Fokus berarti terarah, berarti penuh perhatian terhadap sesuatu. Dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam seluruh kehidupan, fokus ini, perhatian ini sangat menentukan sikap dan keberhasilan segala sesuatu yang kita lakukan. Bila kita fokus terhadap hal-hal yang salah atau masalah-masalah, maka itu kemudian akan mempengaruhi sikap kita. Kita senantiasa orangnya adalah orang yang pesimis, melihat segala sesuatu negatif. Dan tentunya kita akan lebih sering bersungut-sungut, melihat segala sesuatu serba salah dan serba tidak ada yang benar. Dan selanjutnya, orang yang fokus terhadap persoalan, maka akan melihat persoalan itu menjadi monster yang sangat menakutkan. Hal yang kecil akan semakin besar dan semakin besar. Misalnya bila seseorang sakit, sakitnya mungkin hanya lambung biasa saja. Karena ketakutan dan fokus senantiasa terhadap penyakit itu, maka dia takut makan, takut dia untuk memakan buah-buah, karena dia mungkin takut nanti asam lambung naik dan lain sebagainya. Yang terjadi penyakit itu semakin besar, dan akhirnya bisa membawa kepada ajal. Saudara-saudaraku, bila fokus terhadap yang baik, tentunya akan melihat sisi terbaik dari segala sesuatu. Bahkan kegagalan juga bisa dilihat sebagai awal daripada kebangkitan. Bila fokus terhadap hasil, maka seseorang akan bekerja dengan giat. Misalnya, seorang atlet, dia tidak pernah berlatih dan sudah ada di pikirannya atau fokusnya, dia akan kalah. Tetapi seorang atlet yang berlatih selalu melihat garis finish di depannya dan kemudian melihat mahkota atau juga nanti medali yang akan dia terima. Demikian juga misalnya pemain-pemain bola berlatih dengan sungguh-sungguh, tentu fokusnya adalah kemenangan. Ketika fokus terhadap kemenangan itu, maka dia akan berusaha dengan sangat giat. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Itu juga yang dilakukan para murid-murid setelah Roh Kudus turun atas mereka. Mereka sudah lebih fokus kepada Tuhan, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, ketika Tuhan Yesus mengajar mereka, fokus mereka adalah kejayaan diri. Fokus mereka adalah nanti Tuhan Yesus akan menjadi Raja melebihi Daud, dan mereka menjadi tangan-tangan kanannya, orang-orang yang mendapat keuntungan dari kejayaan yang akan diraih oleh Tuhan Yesus. Tetapi begitu Tuhan Yesus mati, maka fokus yang pertama itu dihancurkan. Dan ketika dia naik, mereka semakin ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka mereka dicerahkan fokus melihat Tuhan, bahwa dialah Mesias, Raja dan Juru Selamat. Dan segala hal yang mau dilakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu jugalah yang dikatakan oleh Daud, itu yang dikhotbahkan Petrus dalam konteks ini. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan karena dia memandang kepada Tuhan, maka dia percaya, kalau Tuhan beserta, siapakah yang menjadi lawan? Dia tidak fokus kepada Goliat yang sangat besar. Dia tidak fokus kepada pasukan Filistin yang sangat terlatih, tapi dia fokus dengan panggilan Tuhannya. Maka dengan panggilan Tuhan, Tuhan ada di sisi kanannya, dan Daud mengalahkan Goliat. Demikianlah kita Bapak Ibu Saudaraku. Jangan fokus. Jangan senantiasa memandang dan menaruh perhatian terhadap masalah-masalah. Kalau ada masalah yang kita hadapi, fokus terhadap Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai kita melewati masalah. Kalau ada penyakit, jangan fokus terhadap penyakitnya, tapi fokuslah terhadap firman Tuhan yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada kegagalan, jangan fokus terhadap kegagalan itu, tapi fokus kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan mau?
dan mau dibentuk bagaimana kita atas kegagalan yang kita terima. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita percaya kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Maka senantiasalah arahkan pandanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan memenangkan kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, tolong bantu kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar mata kami senantiasa memandang Tuhan dan berlari-lari kepada tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami melakukannya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.